Saudara Ketua DPR RI Puan Maharani sudah meminta maaf karena DPR belum maksimal menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Tapi yang jadi tuntutan dari masyarakat dalam berbagai aksi demo yang terus berlangsung, salah satunya adalah dibatalkannya pemberian tunjangan fantastis untuk anggota Dewan. Bisakah tunjangan ini dihapus? Kita akan membahasnya bersama dengan anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Selamat sore, Bang Doli. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadir juga di sebelah saya ada Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI, M. Rizal Falevi. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Selamat sore. Dan nanti juga akan segera bergabung ada Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Saya mau ke Golkar dulu, Bang Doli. Bang Doli, sudah ada pernyataan sikap dari Sekjen Partai Golkar yang menyatakan bahwa Golkar ini siap ditinjau dan dievaluasi tunjangan dan fasilitasnya. Jadi, dengan tegas, apa sikap Golkar terkait dengan aksi unjuk rasa yang terus terjadi sampai dengan sekarang? Ya, tentu kita pertama selalu tetap memberikan apresiasi ya kepada masyarakat, adik-adik mahasiswa yang terus menyuarakan ya hal-hal yang menurut mereka tidak sependapat, tidak sepandangan seperti itu ya. Dan itu buat kami di DPR penting karena itu menjadikan vitamin juga buat kita untuk tetap kita alert, terus kemudian mawas diri dan kemudian tetap bisa fokus karena selalu diingatkan ya fokus untuk bekerja untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara kita. Kenapa baru sekarang, Bang Doli? Kenapa baru sekarang Golkar akhirnya mengambil sikap setelah ada kejadian Afwan meninggal, setelah demonstrasi di mana-mana? Maksudnya sikap yang kayak gimana? Yang dari imbauan tadi atau pernyataan sikap dari DPP Partai Golkar kepada anggota-anggotanya di fraksi DPR maupun DPRD Provinsi Kabupaten Kota. Iya, maksudnya begini, kami kan selama ini juga bekerja sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Sebagai rakyat, tugas kita itu adalah legislasi, pengawasan, dan budgeting. Dengan fasilitas yang memang selama ini kita dapatkan. Nah, bahwa kemudian fasilitas itu sampai saat ini terinformasikan ada yang awalnya kemudian tidak benar, kemudian dikoreksi, dan kemudian sekarang ini mendapatkan pandangan atau feedback dari masyarakat, ya tentu kita akan evaluasi, kita tinjau ulang, ya bukan persoalan baru sekarang atau dari dulu, karena begini nanti kita juga akan bisa menjelaskan, ya sebetulnya fasilitas-fasilitas yang kita dapatkan itu untuk apa saja misalnya selama ini, ya apa peran-peran dari peran-peran yang dikerjakan oleh anggota DPR. Gitu. Nah tapi sekali lagi pun ya kalau misalnya itu dianggap kurang tepat, kurang berkenan, itu yang tadi saya disampaikan oleh fraksi Partai Golkar akan kita tinjau ulang, akan kita evaluasi. Gitu. Oke. Golkar sudah siap begitu akan meninjau ulang, akan mengevaluasi soal fasilitas, soal tunjangan. Apakah ini kemudian sudah memuaskan keinginan dari ini ya melakukan? Misalkan kita mau lihat evaluasi, setidaknya 5 tahun ke belakang aja, masyarakat ini sangat-sangat tidak puas dan keberatan atas kinerja DPR. Misalnya apa? Undang-undang perampasan aset, undang-undang revisi KPK yang kami nilai ada pelemahan-pelemahan di sana. Lalu tunjangan guru yang memang tidak diberikan dan sebenarnya masyarakat menginginkan itu seperti itu. Nah, artinya sudah menahan diri dan ini puncaknya, Mas. Betul, ini adalah puncaknya. Tunjangan DPR ini bukan satu isu utama yang kita angkat seperti itu, tetapi saya harap DPR nanti ke depannya untuk meredakan situasi ini bisa memberikan garansi, selain minta maaf, memberikan garansi bahwa DPR dapat bekerja dengan baik sesuai dengan tuntutan masyarakat. Karena masyarakat hari ini menganggap bahwa kita tidak bisa komunikasi dengan DPR karena tuntutan-tuntutan yang sudah pernah dilayangkan, sudah pernah diberikan, itu tidak pernah digubris seperti itu. Oke, nah itu katanya Bang Doli tidak pernah digubris sampai dengan sekarang, tuntutan-tuntutan dari warga, makanya ini merupakan puncaknya amarah. Ya, kami terima apa adanya ya kalau misalnya ada pandangan dari masyarakat yang menyimpulkan seperti itu. Tapi saya perlu juga sampaikan bahwa kami selama ini sudah berupaya untuk melakukan kerja-kerja yang sangat maksimal, sudah berupaya untuk terus menerima aspirasi, kemudian terus bisa berkomunikasi dengan setiap siapa saja yang selama ini merasa punya wakil di DPR, bahwa kemudian kinerja kita belum dianggap maksimal, tentu ini menjadi evaluasi buat kami ke depan supaya kerja-kerja itu lebih bisa
apa namanya dirasakan lah kira-kira oleh masyarakat dan semua tuntutan itu semaksimal mungkin kita penuhi. Oke, kalau dari tadi kan Golkar sudah siap untuk dievaluasi. Ada juga permintaan maaf dari Ketua DPR Mbak Puan. Ada juga kemudian permintaan maaf dari anggota-anggota lainnya. Ini cukup untuk meredakan amarah dari teman-teman? Begini, sebenarnya kita ini harus menjelaskan dan melihat kondisi sosial masyarakat saat ini secara holistik seperti itu, di mana kita harus melihat bahwa angka pengangguran semakin naik jika dibandingkan dari tahun 2024 ke 2025, 83.000 pengangguran meningkat seperti itu. Ada 3,6 juta masyarakat yang menganggur, data BPS, dan mayoritas itu adalah dari pemuda itu sendiri. Lalu angka PHK semakin naik. Nah, ada kondisi ekonomi di masyarakat yang memang sangat-sangat kesusahan gitu ya. Tetapi bagaimana komunikasi publik dari DPR itu tidak bisa komunikasi seperti apa sih Mas Riyad? Misalnya ada beberapa anggota DPR yang mengatakan bahwa 3 juta per bulan untuk rumah itu sangat-sangat rendah. Lalu ada anggota DPR yang mengatakan bahwa rumah dari Bintaro jauh ke Senayan dan sebagainya. Padahal kondisi masyarakat itu day to day-nya, hari per harinya mereka jauh sekali perjalanan dari Bekasi misalnya ke pusat Jakarta, Bogor, dan itu tidak ada masyarakat mengeluh. Tetapi ketika perwakilan rakyat dari DPR itu mengatakan hal-hal yang demikian, tentu ini sangat menyinggung-nyinggung perasaan dari masyarakat itu sendiri. Nah, itu yang pertama. Maka menurut kami hal-hal yang bisa meredakan situasi ini adalah DPR dapat mengevaluasi dirinya, itu pertama. Tidak hanya cukup kan sudah tadi katanya sudah siap, PAN sudah siap, Golkar sudah siap mengevaluasi. Betul. Tidak hanya cukup minta maaf dan mengatakan bahwa evaluasi. Nah, evaluasi ini apa? Seperti itu. Bisa tidak DPR memberikan semacam garansi dan janjinya kepada masyarakat A, B, C yang akan kami selesaikan, misalkan seperti itu. Kalau misalkan kita lihat simpel saja, kita lihat aja 5 tahun kebelakang itu tuntutan masyarakat mana yang belum dieksekusi oleh DPR, undang-undang perampasan aset misalnya, lalu termasuk juga dengan permintaan langsung tunjangan kenaikan DPR ini tunjangannya dibatalkan? Betul. Apalagi kalau misalkan Partai Golkar sudah menyatakan bahwa kesediaannya mengevaluasi tunjangan tersebut dan beberapa anggota lain juga bisa menyampaikan itu, tentu ini menjadi peluang yang bagus. Tetapi harapan kami tidak cukup sampai di situ. Kenapa? Karena gerakan hari ini tidak hanya berfokus titik pada tunjangan DPR saja, tetapi ini adalah sebuah akumulasi dari kegagalan DPR dari setidaknya 5 tahun kebelakangan ini. Seperti itu, sehingga ketika nanti DPR dapat menggaranti apa saja undang-undang yang bisa digulkan, misalkan tuntutan masyarakat apa saja yang bisa digulkan, menurut saya itu ada menjadi pintu keluar seperti itu. Jadi Bang Doli berarti sudah siap juga ya untuk tunjangan ini kemudian dikembalikan atau mungkin dibatalkan, Bang Doli? Pertama kan sudah dijelaskan oleh pimpinan DPR kalau yang selama ini dalam seminggu ini yang jadi polemik adalah soal tunjangan perumahan, itu kan sudah dijelaskan ya bahwa itu akan sampai Oktober 2025. Nah, yang kemudian disampaikan oleh kemarin dari fraksi Golkar adalah nanti kita akan evaluasi secara menyeluruh ya. Berarti artinya Agustus masih dapat, September masih dapat ya Bang? Ya, itu yang dijelaskan kemarin oleh pimpinan. Nah, makanya sekarang ini kami sudah menyampaikan lagi ya kepada dari fraksi Golkar, besok kita masuk DPR, mungkin kita sudah mulai mengajak teman-teman pimpinan dan fraksi-fraksi yang lain untuk kemudian mengevaluasi lagi, meninjau ulang tentang fasilitas itu. Nah, yang kedua begini. Bisa tidak? Yang kedua begini, saya juga mau sampaikan ya bahwa oke lah kemudian ada 1-2 undang-undang yang selama ini mungkin masyarakat menilai belum deliver gitu ya. Nah, tapi kami juga minta tolong secara objektif, jangan juga disimpulkan selama ini seolah-olah DPR ini tidak melakukan apa-apa, gitu ya, tidak bekerja apa-apa, gitu loh. Nah, walaupun memang bisa jadi apa yang sudah kami kerjakan itu juga belum tentu bisa memuaskan dan kemudian menjawab semua persoalan. Mungkin jangan-jangan ini problemnya karena komunikasi juga, Bang Doli. Ya, itu yang saya sampaikan ya, soal kalau komunikasi itu kan relatif ya, tapi katakanlah ada 1, 2, 3 orang yang kemarin menyampaikan itu. Saya dari 4 hari yang lalu sudah mengatakan, oke lah, kalaupun kemudian ada yang menilai sikap, pernyataan, tindak tanduk dari sebagian orang anggota DPR itu yang kurang berkenan, saya waktu itu mengatasnamakan, mengambil inisiatif, mengatasnamakan kawan-kawan, minta maaf.
Dan ini menjadi koreksi kami ke depan supaya memang siapapun kami yang sekarang menjadi anggota DPR itu tidak lagi berperilaku bersikap seperti itu. Dan itu menjadi koreksi kami. Oke, menjadi koreksi, Bang Rey. Apakah ini memang murni karena komunikasi atau apa sebenarnya yang merupakan ini jadi puncak amarah dari warga sehingga terjadi demonstrasi di mana-mana, unjuk rasa di mana-mana? Saya kira komunikasi itu mungkin faktor keempat kelima. Faktor pertamanya itu adalah soal kinerja, kedua adalah soal kesenjangan antara rakyat dengan wakil mereka di DPR gitu. Yang ketiga, di tengah kesenjangan itu ada muncul semacam perayaan kesenjangan itu gitu loh. Jadi udah senjang, dan ini ada catatan yang saya baru terima nih dari kawan saya namanya Saidiman Ahmad ya. Dia mencatat perbedaan kelipatan perolehan keuangan lah ya, antara umumnya masyarakat Indonesia penghasilannya dengan anggota DPR di beberapa tempat di seluruh dunia. Ternyata yang paling tinggi itu di dalam catatan itu memang Indonesia. Indonesia itu 42 kali kelipatan kesenjangannya. Artinya pendapatan kesenjangan antara warga rata-rata biasa masyarakat Indonesia dengan DPR yang jauh sekali. Di negara-negara Skandinavia ya, Eropa umumnya itu paling tinggi itu 2 kali lipat, 3 kali lipat. Di Thailand 6 kali lipat. Di kita? 42 kali lipat. 42 kali lipat. Kesenjangannya. Coba Anda bayangkan kalau misalnya begini loh. Kalau misalnya rata-rata penghasilan kita di Indonesia itu, katakanlah ya, rata-rata ini pukul rata, 70.000, 80.000 per hari. Kan DPR bisa 3 juta. Ya. Itu artinya 42. Artinya ini karena ketidakpekaan atau kekurangpekaan dari DPR ini yang menyebabkan. Itu yang saya sebut tadi. Ini ada kesenjangan kan. Pertama kan soal komunikasi. Kedua soal kinerja kan. Komunikasi ini yang keempat lah. Pertama adalah kinerja, yang kedua kesenjangan. Nah di tengah kesenjangan ini ada perayaannya gitu loh. Merayakan kesenjangan itu misalnya dengan joget-joget. Meskipun pada saat itu kan tanggal 15 atau 16 Agustus ya. Apapun ya kan. Ini seharusnya kita terima sekarang sebagai fakta pemicu salah satunya dari. Artinya tidak pantas. Itu yang dipandang publik sekarang. Jadi maksud saya jangan lagi DPR itu mencari argumen yang seolah-olah iya dalam perspektif DPR itu bisa dipahami, tapi dari perspektif publik ini kok kayak kita kita udah sulit cari duit, sulit cari ini, mereka kelihatan nggak bicara soal kita, nggak bicara soal kita, malah seolah-olah mengatakan lo rasain lo miskin lo kayak gitu lo kan. Itu yang saya sebut berarti tadi. Artinya ini puncaknya karena ketidakpekaannya Bang Doli, bukan hanya soal komunikasi. Iya, maksudnya itu tadi saya katakan, saya sulit ya untuk berulang-ulang mengatakan. Tapi saya mau menyampaikan bahwa per hari ini semua kita sudah mendengarkan ya pandangan, termasuk nanti tadi soal analisis ini, analisis itu, jumlah yang benar, jumlah yang salah, segala macam itu pun semua sudah kami terima. Dan dari pimpinan tadi terakhir Pak Bu Puan dan kami semua sekarang ini kan sudah menyatakan bahwa semua masukan itu ya akan kita bahas, akan kita tinjau ulang dan kita evaluasi. Sekarang sudahlah, saya katakan anggap saja DPR ini sudah salah. Makanya saya mengatakan minta maaf dan kemudian kami akan koreksi itu ke depan. Oke, apakah permintaan maaf juga tadi dari Golkar, dari Partai Golkar, kemudian juga dari Ketua DPR, Mas Rishad, ini juga cukup? Ataukah juga mungkin anggota-anggota DPR yang memicu kemarahan publik yang sampai dengan saat ini kabarnya katanya ada yang lagi di luar negeri dan lain sebagainya, itu yang kemudian juga masih belum diterima sama publik? Menurut kami permintaan maaf saja tidak cukup. Kenapa? Karena itu satu hal yang normatif. Itu seharusnya dilakukan. Memang karena ketika orang posisinya salah, ya harus minta maaf kan seperti itu tuh. Tetapi secara kelembagaan ini seperti apa? DPR sadar tidak bahwa tuntutan masyarakat ini banyak hal yang belum dipenuhi oleh DPR. Dan DPR jadi minta maaf tak cukup maksudnya? Nggak cukup. DPR apakah sadar bahwa ini adalah sebuah gerakan yang terakumulasi sebetulnya? Kejengahan masyarakat ini adalah sebuah akumulasi. Bahwa tuntutan-tuntutan mereka seperti yang saya sampaikan, undang-undang perampasan aset, undang-undang revisi KPK yang melemahkan KPK, tunjangan guru yang memang tidak segera diperhatikan. Nah ini kan banyak hal yang tidak diperhatikan. Sehingga corak
demonstrasi saat ini itu sangat berbeda dengan yang lainnya. Misalnya apa? Kalau dulu-dulu mungkin atributnya lebih diangkat kan, kawan-kawan ini banyak spanduk, banyak banner, ada koordinatornya segala macam. Tapi sekarang tidak, semua melebur jadi satu dan menuntut DPR ini untuk lebih mendengarkan masyarakat. Nah, kalau minta maaf saja menurut saya tidak cukup, karena itu adalah hal yang sebagaimana mestinya. Tetapi bagi anggota DPR yang melakukan kesalahan, yang dinilai melakukan provokasi sehingga terjadi situasi yang seperti ini, bisa tidak dia dilaporkan ke MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan. DPP GMNI sendiri sudah melaporkan hal tersebut, tetapi bagaimana prosesnya? Tentu bagaimana sikap dari anggota dan partai-partai yang ada di dalam. Bentuk laporannya seperti apa ini ke MKD nanti ya akan dijawab. Usai jeda tetap bersama kami di Kompas Petang. Sekali lagi saya meminta maaf jika kami sebagai wakil rakyat belum bisa bekerja dengan baik secara sempurna. Kami akan mengevaluasi, kami akan berbenah diri, kami akan mendengar aspirasi rakyat dengan lebih sehat, lebih baik dalam bergotong royong membangun bangsa. Dan marilah kita bangun bangsa ini bersama-sama. Kita berdiskusi, kita dengarkan masukan-masukan dari para tokoh bangsa. Rumah DPR apakah itu akan dicabut, Mbak Puan? Kan sudah disampaikan bahwa itu hanya sampai Oktober. Harus menahan diri dan jangan saling menyakiti, kita saling menghormati dan menghargai. Ya, masih bergabung bersama saya ada Bang Doli ya, yang bergabung melalui Zoom, kemudian juga ada Bang Rey dan juga Mas Risyad. Bang Doli, jadi apa yang sebaiknya DPR dapat lakukan supaya ini kemudian guyup lagi, DPR kembali bekerja, masyarakat juga dapat kembali lagi beraktivitas, Bang Doli? Ya, mengoreksi diri. Kalau selama ini kita merasa bahwa sudah bekerja dengan baik, ternyata itu belum cukup. Jadi kita harus lebih sungguh-sungguh, lebih serius lagi bekerja dan kemudian membangun komunikasi yang juga bagus dengan masyarakat, ya, terinformasi apa yang sudah dikerjakan, apa yang memang masih belum dikerjakan, apa yang kurang, dan kita tidak usah menunjukkan bahwa kita juga lebih hebat dari siapapun gitu lah. Nah, masing-masing kita semua punya kekurangan dan kelemahan. Dan itu yang harus kita tutupi, ya, sehingga memang sebagai wakil rakyat yang diberi amanah untuk memperjuangkan semua aspirasi kepentingan rakyat bangsa negara itu ya bisa kita kerjakan dengan sebaik-baik. Oke, Bang Doli, sebenarnya tapi kalau yang pengen didengar dari anggota DPR sendiri, masukan seperti apa sih yang kemudian bisa membuat anggota DPR juga berkinerja lebih baik lagi ke depan? Ya, saya kira apa yang disampaikan dalam seminggu ini ya itu membuat kami seharusnya semakin ya memicu diri ya untuk bisa bekerja. Jadi itu yang saya katakan. Saya memberikan apresiasi dan berterima kasih kalau rakyat itu masih mendatangi rumahnya ya untuk menegur kami, mengingatkan kami gitu. Karena kami juga perlu diingatkan gitu ya, perlu juga dimonitor kerjanya, perlu juga terus dimotivasi untuk bekerja dengan sungguh-sungguh gitu. Nah, itu adalah bagian dari bagaimana kita tetap menjaga, tadi saya katakan, tetap alert, tetap fokus untuk bekerja untuk kepentingan rakyat dan negara. Oke, Bang, tapi apakah juga mungkin ini juga kerinduan dari teman-teman mahasiswa dan masyarakat begitu ingin menemui atau ditemui begitu anggota DPR yang dari kemarin belum ada ya? Ya, belum. Bang Doli. Ya, saya tidak tahu ya, kalau misalnya soal temu menemui ya, saya hampir setiap hari di DPR itu ketemu sama teman-teman ya. Kalau memang mau ditemui rasanya sih nggak sulit. Nah, kalau kemudian dalam situasi yang kemarin ya, tuntutan teman-teman untuk menemui teman-teman DPR, ya tentu kami kan punya mekanismenya ya. Kalau saya memang diminta untuk ketemu dengan teman-teman, hari ini juga saya kapan kita mau ketemu boleh saja kita datang dengan tangan terbuka gitu. Nah, cuman kalau dalam situasi yang seperti kemarin itu ya kita kan juga nggak tahu siapa yang mau dihubungin kan. Saya kalau misalnya ada yang memberikan informasi bahwa ada teman-teman yang mau ketemu ya dengan senang hati. Jadi welcome sebenarnya ya Bang ya, menerima begitu ya? Ya, kalau saya welcome saja. Ya, saya merasa selama ini DPR itu
nggak perlu ditutup-tutup, nggak perlu dihalang-halangi. Selama memang ada masyarakat yang datang dengan tertib dan ingin berdialog, saya kira DPR harus terima, harus membuka dialog itu, harus bisa membangun komunikasi itu. Jadi kalau Adinda Ketua Umum GMN ini kalau mau ketemu kapan, mau ketemu dalam waktu dekat, kita atur waktunya kapan. Oke, sudah ada janji dan kemudian juga sudah bisa ditemui begitu Mas Richard? Sebenarnya yang kami inginkan bukan dengan mekanisme yang demikian, karena yang kami temui faktanya di lapangan, masyarakat datang ke rumahnya kan, kata Bang Doli tadi, tetapi memang tidak ada DPR. Ya walaupun memang dengan mekanisme yang dengan situasi ke gedung DPR. Betul, walaupun dengan situasi yang agak panas. Ya menurut saya, harapan kami ya, itu DPR bisa nggak sih secara kelembagaan, begitu loh, tidak bisa per anggota, per fraksi, segeralah DPR bersepakat gitu bahwa bagaimana menerima rakyat ini, masyarakat ini, duduk sama rendah, tinggi, berdiri sama tinggi, seperti itu, untuk membicarakan apa saja yang menjadi tuntutan. Sepertinya itu yang bisa meredahkan situasi kondisi saat ini. Karena kalau misalkan ada sikap anggota A mengatakan bahwa dia akan menemui anggota B ke luar negeri dan lain, kan kita nggak bisa bermain seperti itu. Artinya kita butuh sikap kelembagaan. Nah, antara fraksi partai politik dan juga nanti di pimpinan DPR. Artinya satu suara bukan hanya partai tertentu, misalnya begitu ya? Betul. Nah, kalau misalkan ngajak bertemu saya juga siapa kan begitu, hanya bagian kecil dari gerakan. Masyarakat banyak, rakyat banyak, tuntutannya banyak seperti itu. Nah, kami harap diterima secara kelompok besar kan, kita duduk bareng nih, apa yang menjadi tuntutan. Tetapi ketika saya di lapangan, yang saya amati bahwa ini adalah akumulasi dari tuntutan masyarakat yang selama ini tidak pernah terpenuhi. Oke, tuntutannya banyak, tapi kemudian ini merupakan akumulasi, Bang Rey. Jadi seharusnya seperti apa nih agar aksi demonstrasi yang sudah terjadi beberapa hari ini tidak lagi terjadi dan kemudian ada duduk tengahnya begitu antara anggota DPR, pemerintah, termasuk juga dengan masyarakat. Iya, permintaan DPR itu udah bagus lah ya, permintaan maaf maksud saya ya. Dan Mbak Puan juga udah berulang kali menyatakan permintaan maaf baik dalam pengertian formil maupun dalam pengertian doorstop seperti yang tadi gitu ya, jadi berulang-ulang tuh. Tapi kan persoalannya sekarang kata-kata nggak cukup gitu. Dan mungkin selama ini dengan kata-kata begitu orang sudah merasa akan terjadi sesuatu gitu. Tapi orang nggak lagi di situ, orang udah naik nih. Naiknya apa? Naiknya buktikan dulu, baru kita percaya gitu. Kalau dulu sudah ada sikap fraksi tadi? Itu makanya sekarang nggak cukup pernyataan. Kan presiden aja udah berbicara kok, tapi kan nggak reda-reda sampai hari ini gitu loh. Jadi apa harusnya? Harus ada tindakan konkret tuh. Nah misalnya apa itu? Misalnya itu tadi, publik menuntut supaya RUU perampasan aset segera disahkan. Misalnya gitu ya. Revisi undang-undang KPK kembali supaya KPK-nya lebih bagus lagi gitu. Dan sebagainya. Saya kira tuntutan-tuntutan itu berseliweran lah di masyarakat apa aja yang mereka. Ini kan masalahnya, ini yang dibutuhkan oleh publiknya, tapi yang didahulukan oleh DPR-nya adalah undang-undang yang membuat pemerintah senang gitu loh. Misalnya undang-undang Danantara itu cepat banget tuh. Undang-undang soal koperasi merah putih cepat banget tuh misalnya, dan sebagainya gitu. Jadi ada kesan sekarang ini DPR itu seperti tanda kutip ya, melayani apa maunya pemerintah, bukan apa yang maunya orang yang memilih mereka gitu. Nah itu satu tuh. Nah yang kedua, perlu kita ingatkan, DPR itu benar-benar harus berfungsi. Sebab kalau enggak, mekanismenya selalu jalanan. Ini kan kalau kita lihat nih sekarang nih, oposisi itu kan ada 3 bentuk lah ya. Oposisi formal ya seperti kawan-kawan di DPR itu formal tuh. Ya, khususnya mereka yang tidak masuk dalam struktur di dalam kekuasaan koalisi. Yang informal, pemimpin-pemimpin informal di mana-mana. Dan yang ketiga itu oposisi rakyat. Nah yang jalan ini sekarang oposisi rakyat. Kalau oposisi rakyat itu yang bekerja, ya jalanan ini. Karena mungkin tadi dibilang karena ada banyak hal yang tidak didengarkan begitu. Itu karena kelihatan DPR-nya nggak melakukan tugasnya. Dan nggak optimal, sehingga kemudian diambil alih lagi oleh oposisi rakyat. Kalau oposisi rakyat ini yang bekerja, ya jalanan. Mekanismenya dinilai gitu. Bang Doli katanya kurang optimal Bang Doli. Itu makanya supaya jalanan ini selesai, memang mau tidak mau
DPR-nya harus kerja supaya ada kanalisasi nih. Oke. Kan kanalisasi terhadap kritik terhadap pemerintah, kan kanalisasi publiknya itu kan ke DPR gitu loh kira-kira. Kita tanya dulu ya, terutama misalnya soal tadi RUU perampasan aset yang hingga kini juga masih ditanyakan publik, Bang Doli. Sebenarnya update-nya seperti apa supaya ini juga bisa publik tahu, Bang Doli? Ya, pertama tadi Undang-Undang Koperasi sampai sekarang belum kita sahkan ya, karena memang masih ada berbagai persoalan. Jadi nggak ada kaitannya dengan soal pembentukan koperasi merah putih. Yang kedua, soal perampasan aset, saya termasuk salah satu anggota yang dari beberapa waktu lalu untuk mendorong ini. Tapi kan sudah ada kesepakatan di antara pimpinan SPSN dan Presiden. Undang perampasan aset itu akan dibahas setelah selesai. Ya, dan juga memang ada ada korelasinya, ada kaitannya dengan soal hukum acara pidana kita dalam kaitan dengan perampasan aset. Nah, tapi begini, sekali lagi saya katakan bahwa saya secara pribadi dan saya kira juga semua anggota DPR menerima ya apa yang tadi disampaikan bahwa mungkin kami belum dianggap optimal bekerja, kami akan janji, walaupun nanti dibilang jangan janji-janji lagi, minta maaf, nggak cukup minta maaf, tapi harus kami lakukan itu. Iya. Kalau itu nggak mulai dengan mulai minta maaf dan kemudian mengakui bahwa memang selama ini mungkin penilaian masyarakat kerja kami belum optimal, insya Allah akan kami perbaiki. Dan actionnya katanya. Termasuk ya, jangan lupa Bung Doli, revisi undang-undang kepolisian kita tuh. Itu mendesak banget tuh. Ya. Bang Doli. Masih banyak Pak Rai. Ya. Bang Doli tadi juga berkali-kali meminta maaf atas nama bukan hanya fraksi Partai Golkar tapi juga seluruh anggota DPR ya. Nah, tetapi yang mungkin juga dinanti adalah publik adalah soal keberadaan dari anggota-anggota DPR begitu yang kemudian memicu dianggap memicu begitu amarah klimaks dari amarah dari masyarakat. Sebenarnya sudah ada imbauan atau seperti apa, Bang Doli, kepada anggota-anggota DPR yang kemudian memicu kemarahan? Misalnya keberadaan anggota DPR maksudnya gimana tadi, Andre? Ya, misalnya contohnya kayak Bang Ahmad Sahroni begitu yang kemudian ini memantik ya teman-teman kemudian. Oh iya. Tapi kan sudah dengar keberadaannya juga, sekarang kemana, di mana Bang Doli? Aduh, nggak tahu. Tapi kan saya kira fraksi Nasdem kan juga meresponnya dengan cepat ya, kemudian mengganti Saudara Sahroni jadi tidak lagi menjadi wakil ketua Komisi 3, sekarang menjadi anggota Komisi 1 gitu. Iya. Saya kira itu kan teguran yang luar biasa ya. Tapi keras itu. Statementnya rotasi strategis, Bang. Gimana? Statement dari Nasdem itu adalah rotasi strategis, bukan sebuah mekanisme hukuman seperti itu. Jadi ini yang perlu kita amati dan pertanyakan kan? Iya, itu nggak apa-apa Adinda menilai seperti itu. Ya, mau dibilang rotasi apa tadi strategis atau hukuman segala macam. Saya nggak mau mencampuri urusan partai masing-masing ya. Apakah itu mekanismenya hukuman itu seperti itu atau lebih dari itu saya nggak tahu. Apakah berhenti dari situ? Itu bukan penilaian saya, Bang Doli, izin. Tapi statement dari Partai Nasdem sendiri, bukan penilaian dari saya. Jadi artinya kami bisa menganggap bahwa itu bukan sebuah mekanisme hukuman seperti itu. Iya, makanya. Tapi menurut saya itu adalah respons ya, mau dia hukum atau tidak. Saya kira apa yang diputuskan oleh fraksi Nasdem itu ada respons dari apa yang terjadi di publik. Tadi kan ditanyakan tadi sama Andre soal keberadaan apa reaksi DPR. Menurut saya itu salah satu reaksi DPR dari fraksi Partai Nasdem. Jadi masing-masing fraksi punya kebijakan gitu ya, Bang? Ya, semua di DPR punya kebijakan, masing-masing fraksi punya kebijakan. Dan ini kan nggak selesai sampai hari ini. Kita kan nggak tahu nih besok. Kan kalau kami misalnya di fraksi Partai Golkar sudah disampaikan tadi bahwa kami akan rapat di internal, kemudian meminta DPR untuk ikut mengkaji ulang dan meminta semua fraksi untuk tidak banyak lagi berkomentar dan kemudian untuk menunjukkan hal-hal yang tidak diterima oleh publik, bukan hanya DPR tapi seluruh Indonesia. Nah, itu kebijakan partai kami. Tapi kami akan mendorong ini menjadi kebijakan atau keputusan institusi DPR yang perlu kita bahas bersama-sama, kira-kira begitu. Bang Doli, ini kita baru saja menerima informasi dari beberapa menit yang lalu ini bahwa kabarnya
ada segelintir masyarakat gitu ya, atau masyarakat sedang mendatangi rumah dari Ahmad Saroni. Abang sudah mendengar hal itu, Bang? Saya tadi lihat sekilas ya, sebelum masuk ini ada video yang menunjukkan itu gitu. Saya belum tahu apakah itu, kadang-kadang kan kita harus cek ya informasi itu benar atau tidak. Tapi saya udah lihat tadi bahwa disebutkan. Tapi sudah beredar di mana-mana. Masa mendatangi rumah Pak Saroni. Ya tentu kita tidak berharap seperti itu ya. Kalaupun kemudian ada hukuman, tentu ada mekanismenya. Tapi ya tidak bisa juga dihindari situasi yang seperti sekarang ini ya, bahwa ada amarah yang muncul dari masyarakat yang tentu ya mudah-mudahan ini bisa tidak berlanjut berkepanjangan lah, kira-kira begitu. Oke, nah setelah kemudian DPR janji terbuka dan ada dari sore hari ini, Mas Rishad, kemudian sebenarnya apa keinginan juga dari masyarakat nih? Iya, supaya tidak berkepanjangan saya sepakat Bang Doli, tapi supaya tidak berkepanjangan itu bagaimana caranya, kan ini yang sebenarnya kita cari seperti itu. Nah kalau kami menyampaikan di sini, tadi Bang Doli juga sudah menyampaikan terima kasih pada rakyat yang masih mau mendatangi rumah rakyat, yaitu DPR kan. Nah seharusnya DPR ini standby saja, tetap kerja saja sebagaimana mestinya gitu loh, menunjukkan kinerja dengan hasil-hasilnya seperti itu. Proses lah tuntutan-tuntutan masyarakat, bukan geser dari kantor seperti itu, bahkan statement WFH saja dan lain sebagainya. Nah, dengan kondisi yang demikian, nah tentunya kita situasi itu bisa meredam gitu loh. Bahkan Bapak Ahmad Saroni kita nggak pernah lah ingin kejadian seperti hari ini kan, rumah beliau didatangin segala macam. Tapi ini kan amarah massa, karena yang bersangkutan juga tidak segera diproses gitu ya secara mekanisme internal melalui Mahkamah Kehormatan Dewan. Meskipun tadi juga sudah dikatakan kan melalui mekanisme partai kan sudah dipindah. Iya, tapi kan kalau kita cross check itu adalah bukan sebuah semacam hukuman gitu. Itu adalah rotasi strategis dan itu bisa dicek di media, statement Nasdem seperti itu. Jadi ini kan tetaplah amarah masyarakat tetap terjaga seperti itu loh. Dari yang bersangkutan juga tidak ada kata maaf, itu kan, bahkan isunya keluar negeri. Nah, tapi ini saya belum tahu dan cek kebenarannya gitu kan. Nah, daripada isu simpang siur dan masyarakat amarahnya tetap terjaga, ya ayolah kita duduk bersama gitu kan. Tetapi yang konkret dong, apa? Bisa nggak DPR memberikan garansi bahwa dalam 1 bulan ini kami akan menerima tuntutan masyarakat yang mana, kan begitu. Dalam 2 bulan RU perampasan aset kita proses 3 bulan. Nah inilah yang sebenarnya kita harapkan. Apakah kemudian itu janji-janji yang kemudian diharapkan oleh masyarakat, Bang Rey, sebenarnya inginnya seperti apa, langkah konkretnya seperti apa, supaya kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang kembali dan yaitu warga kembali bisa beraktivitas dan tidak ada aksi-aksi yang semakin memuncak? Ya mudah-mudahan Senin ini kita bisa lihatlah ada perubahan drastis dari anggota DPR gitu. Misalnya tadi mereka masuk ke kantor semua ke DPR gitu, dan kalaupun ada nanti mungkin masa yang datang ya mereka ajak dialog gitu ya dan sebagainya temui gitu ya. Dan saya pikir nggak ada salahnya mereka berulang-ulang memang mengucapkan kata meminta maaf itu, tetapi harus diingat sekarang orang nggak orang merasa harus lebih dari itu gitu loh kira-kira. Itu yang paling pokok nih sekarang itu. Nah yang kedua, saya merasa perlu kita himbau juga ya masyarakat yang mendatangi rumah Ahmad Saroni itu untuk tidak melakukan perusakan gitu. Karena bukan itu kan yang kita inginkan kan. Yang kita inginkan itu adalah bagaimana anggota DPR-nya mau menampung aspirasi kita gitu. Nah, oleh karena itu mungkin kalau masih terjadi sebaiknya itu dihentikan. Fokuslah kepada tuntutan yang substantifnya gitu. Tuntutan substantifnya itu kan sudah disebutkan tadi, gaya hidup yang diubah gitu ya. Nah oleh karena itu mungkin ya kepada kawan Doli ada baiknya juga sesama anggota DPR itu saling mengingatkan. Jadi jangan bukan sesama antar. Iya, jangan wah saya kan nggak itu praksi yang lain gitu. Iya itu praksi yang lain tapi sama anggota DPR gitu loh kira-kira. Misalnya soal apa? Kan dari dulu orang mengkritiknya DPR itu kayak showroom mobil gitu loh kira-kira tuh. Misalnya gitu ya, parade fashion gitu ya dan sebagainya gitu. Maka apa istilahnya itu ya? Ubah stylenya, Anda ini wakil rakyat, jadi kalaupun Anda ingin berbeda dengan rakyat itu jangan sampai 42 kali lipat gitu loh. Berbedanya mungkin 3 kali lipat. Lebih peka begitu ya intinya ya. Karena perlu kita ketahui ya, yang paling pertama mestinya mengenal, mengetahui, merasakan dan mengempati apa yang dialami oleh masyarakat kita saat ini adalah wakil mereka di DPR. Gitu.
yang mereka pilih juga ya. Tentu. Oke. Nah, kalau itu nggak terjadi, maka muncullah jalanan ini, itu maksud saya. Oke, Mas Richard, kalau Ya. gitu kemudian adakah bentuk komitmen begitu dari teman-teman mahasiswa juga masyarakat begitu? Oke, boleh menyuarakan aspirasinya, tetapi tidak merusak fasilitas umum, apalagi kemudian mendatangi rumah-rumah begitu, yang kemudian ini tidak ada esensinya begitu. Ya sebetulnya begini, Mbak Audrey ya. Kita kan bisa membaca psikologi massa ya, setidaknya seperti itu, apalagi pemerintah seperti itu. Kalau memang tuntutannya itu adalah ke DPR, ya seharusnya yang dituntut ini ya mawas diri, sense of crisisnya ada gitu kan, dan segera mengajak ngobrol. Karena kan mereka adalah perwakilan rakyat seperti itu. Nah, kalau misalkan dibiarkan seperti ini maka semakin liar. Nah, itu juga yang sebetulnya kami tidak inginkan. Misalnya apa? Rakyat, masyarakat, mahasiswa, kawan-kawan STM misalnya ya. Oke. Itu kan terjun di lapangan juga terbentur dengan aparat. Seperti itu. Nah, apakah ini ada satu hal yang kami inginkan? Enggak juga. Seperti itu. Tetapi karena kita tidak ada dialog, buntu gitu kan. Nah, sehingga menyebabkan ini kemana-mana gitu kan. Kita dibenturkan antara rakyat dan aparat, bahkan jangan-jangan rakyat dengan rakyat dan seterusnya. Nah, saya rasa siapa yang paling berkepentingan, siapa yang harus bertanggung jawab, nah itulah yang harus mengambil tindakan. Intinya tadi adalah berdialog ya? Betul. Oke, nah kalau gitu Bang Doli juga mewakili dari teman-teman di anggota DPR, bagaimana caranya juga mengajak agar aspirasinya kita tampung, tapi kemudian masyarakat tetap berjalan lagi seperti biasanya beraktivitas lagi, tidak ada anarkis lagi, tidak ada demonstrasi di mana-mana lagi, tetap menyuarakan tetapi juga dengan aksi yang damai, tidak merusak fasilitas umum juga, Bang Doli? Ya mungkin saya nggak perlu banyak lagi bicara ya, nanti takut ngulang lagi gitu. Intinya adalah kami tidak merasa asing kalau kemudian teman-teman rakyat mahasiswa terus datang dan kemudian ingin berdialog dengan kami terima dengan senang hati. Tetapi juga negara kita ini negara hukum, tentu ada aturan-aturannya. Nah, yang kedua, tentu kita ingin selalu sama-sama supaya negara kita ini tetap damai, tentram, ya. Kemudian semua tidak ada anarkisme. Nah, makanya kita jaga sama-sama gitu. Bahwa kemudian kami masih ada kekurangan, itu menjadi catatan kami dan akan kami perbaiki. Oke, kalau gitu terima kasih. Terima kasih Bang Doli, politisi Partai Golkar. Terima kasih juga Mas Richard. Bang Rey juga terima kasih. Selamat malam semuanya Bapak-bapak.